Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih berkah dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada edisi kali ini kita mau membahas tentang sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Jawabannya sederhana, karena Maria layak untuk kita hormati. Mengapa demikian? Karena ada 5M peran dari Bunda Maria. Dan kita akan membahas satu persatu dari 5M tersebut. Yang pertama, M-nya adalah Maria sebagai mother. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Maria adalah bunda dari Yesus Kristus. Bahwa Maria pada saat ia masih gadis dan ketika ia masih perawan, malaikat Gabriel datang mengunjunginya dan menyampaikan salam kepadanya. Salam hai engkau yang diberkati, engkau akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Dan di saat itulah Maria yang adalah seorang gadis perawan murni mengandung seorang putra yang kemudian diberi nama Yesus alias Immanuel. Jika dengan demikian, yang pertama peran Maria adalah sebagai mother, ibu dari Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Secara otomatis pula kemudian Maria menjadi ibu kita, jadi bunda dari gereja, jadi bunda umatnya, bunda kita semua. Sebagaimana kita juga ketahui dalam kisah di Injil, ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus menyampaikan kepada Yohanes, salah satu murid kesayangannya, murid, inilah ibumu, dan ibu inilah anak. Dan sejak saat itu Bunda Maria kemudian menjadi ibu dari para rasul, yang otomatis pula jadi ibu dari kita semua. Maria is mother. Maria adalah ibu dari kita semua. Lalu peran yang kedua, M yang kedua, Maria adalah mediatrix. Artinya Maria adalah perantara. Sebagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga ketahui pula bahwa Maria berada dalam sebuah posisi dan peran yang sangat penting ketika kisah perjamuan perkawinan di Kana. Ketika Yesus melakukan mukjizat pertama kalinya, itu semua salah satunya adalah karena peran dari Bunda Maria. Sebagaimana kita ketahui, para pelayan ketika itu datang kepada Bunda Maria dan katakan, "Ibu, kami sudah kehabisan anggur." Dan ketika itu pula Maria mendatangi Yesus dan mengatakan, "Yesus putraku, mereka kehabisan anggur." Pada saat itu Yesus memang mengatakan, "Ibu, waktuku belum tiba." Tetapi kemudian Maria mendatangi para pelayan dan mengatakan, "Lakukan dan kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Di sini kita bisa melihat bahwa Bunda Maria adalah sang mediatrix, yaitu perantara bagi setiap doa-doa kita kepada Yesus, bagi setiap permohonan, setiap harapan, setiap kerinduan, dan setiap iman kita kepada Yesus. Kita boleh datang kepada Bunda Maria, dan melalui Maria sebagai perantara atau mediatrix ini, doa-doa kita boleh disampaikan kepada Yesus. Dan di dalam kerahiman serta belas kasihnya, di dalam cintanya yang begitu besar, Yesus akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin. Peran Bunda Maria yang ketiga adalah M yang ketiga, yaitu Maria sebagai member atau anggota. Sejak kemudian Maria mengandung dan melahirkan Yesus, itu Maria masuk dalam sebuah penyelenggaraan ilahi, dalam sebuah kerajaan Allah. Demikian juga ketika diteguhkan melalui Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, di mana kemudian Maria bersama dengan para rasul bersekutu dan berdoa bersama menantikan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta gereja lahir. Di sanalah kemudian Maria bersama dengan para rasul ini adalah anggota dari kerajaan Allah, anggota dari gereja. Sebagaimana kita semua pula ketika kemudian kita dibaptis, kita menjadi anggota dari kerajaan Allah. Maria adalah member, yaitu anggota kerajaan Allah. Demikian juga dengan Anda dan saya. M yang keempat adalah Maria sebagai model atau teladan di dalam hidup kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal iman, teladan dalam hal kebajikan, teladan dalam hal ketaatan, kesetiaan,
kesetiaan, kasih, kerendahan hati, dan juga kepercayaan serta penyerahan penuh pada setiap penyelenggaraan ilahi. Maria adalah model, dan Maria bagi kita semua adalah teladan iman. Maka mari kita mencintai Maria, kita menghormati Maria, dan kita meneladani Bunda Maria. Oleh karena kasihnya, oleh karena keteladanannya begitu luar biasa, bisa membantu kita juga bertumbuh dalam iman dan menjalani hidup kita sehari-hari. Dan M yang kelima adalah Maria sebagai messenger. Apa itu messenger? Messenger adalah pembawa pesan. Sebagaimana Maria pertama kali menerima pesan dari malaikat Gabriel, demikian pula kemudian Maria ini membawa pesan kepada dunia bahwa hai umat Allah yang dikasihi, telah datang juru selamatmu yang telah terkandung di dalam rahimku, dan sebentar lagi juru selamat ini akan lahir sebagai manusia dan menebus dosa-dosamu. Dengan mengandungnya Maria terhadap Yesus Kristus yang oleh karena Roh Kudus dicurahkan, Maria membawa pesan keselamatan ini. Dan ternyata peran Maria sebagai pembawa pesan itu tidak berhenti hanya ketika ia melahirkan Yesus, tetapi juga pada zaman sekarang, masa-masa sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui, ada penampakan Bunda Maria di Fatima, ada penampakan Bunda Maria di Lourdes, ada penampakan Bunda Maria di Medjugorje dan sebagainya, di La Salette dan sebagainya. Dan di sanalah Maria tetap berperan sebagai pembawa pesan keselamatan, pembawa pesan cinta kasih, pembawa pesan pertobatan dan pengampunan serta kerahiman Allah, belas kasih Allah yang hendak dicurahkan terus-menerus kepada setiap umatnya. Dan melalui setiap penampakan-penampakan itu, Maria menyampaikan pesan-pesan kasih dan kerinduan Allah bagi keselamatan kita semua. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 5M peran Maria, dan disitulah kita layak untuk menghormati Bunda Maria, mengasihi Bunda Maria, mencintai Bunda Maria, dan semakin meneladani iman dan kehidupannya, sehingga kita pun semakin bertumbuh dalam iman dan kita boleh layak serta berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.